Silakan yang akan presentasi untuk boleh share screen dari temannya, terus kemudian bisa dimulai presentasinya. Karena waktu kita kan 100 menit, jadi maksimal nanti presentasi 10 menit tanya jawab begitu. Silakan kelompok A. Bagaimana kelompok A sudah ready atau belum? Kalau misalnya belum, kita geser ke kelompok lainnya aja biar tidak memakan waktu. Bagaimana kelompok A? Ini Pak Ronald yang share screen. Oke. Ini berarti kelompok A ini masih ya tadi ya, masih yang PDF saja sama PPT-nya. Yang kelompok wheelchair yang PDF-nya belum. Kelompok C sudah, kelompok B. Oke, kelompok B juga sudah 2 file. Minta tolong nanti untuk kelompok yang wheelchair dan kelompok A untuk segera dilengkapi di aula. Silakan kelompok A untuk presentasinya. Iya Pak, sebentar saya koordinasi sama teman-teman untuk yang presentasi. Mohon maaf teman-teman, ini filenya di laptop agak bermasalah. Kayaknya tunggu sebentar karena mau dikirim dulu ya. Belum bisa dibuka soalnya di laptopnya Ronald. Mohon maaf karena terlambat. Oke. Atau mau geser ke kelompok lain dulu, kelompok B bagaimana? Oh, ini udah nih.
Apakah bisa dimulai, Pak? Oke, langsung aja. Boleh, langsung. Oh ya. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan proyek kami di Sintetis 3. Untuk pertama-tama perkenalkan proyek kami dengan nama PENDI, yaitu Post-Truth Bending Device. Jadi pada proyek ini telah mengalami seksi di Sintetis 2 pada FMEA dan mendapatkan 2 konsep yang telah di-combine. Jadi di FMEA sudah terdapat 2 skala priority yang memiliki nilai sama, yaitu 30. Dari keputusan akhir dari kedua pre-konsep tersebut akan dilakukan sebuah kombinasi karena memang bisa saling melengkapi. Untuk proyek ini dapat dilihat di sebelah kiri, itu gambaran secara keseluruhan dari bagian alat yang akan diproduksi. Jadi pada alat ini prinsipnya adalah memberikan gerakan fleksi dan ekstensi dengan pemberian beban yang dapat diganti-ganti. Selain itu juga pada alat ini diharapkan dapat memberikan gerakan pada tangan untuk menggenggam dan meremas. Next. Beberapa bagian dan komponen yang ada di alat ini yaitu ada chair strap, upper arm holder, upper screw atau skrup atas dan juga skrup bawah. Di sini dapat dilihat pada gambar 1 itu adalah chair strap yang digunakan untuk mengikat alat pada kursi yang sebagai penyangga. Untuk yang kedua, nomor 2 ada upper arm holder atau penyangga atas sebagai tumpuan lengan bagian atas. Selanjutnya nomor 3 dan 4 itu skrup untuk join. Selanjutnya yaitu nomor 5 itu adalah tumpuan pada lengan yang bawah. Untuk hand strap juga untuk mengikat pada lengan dengan tumpuan yang ada pada lengan atas dan juga lengan bawah, sehingga tangan pada posisi yang tetap dan tidak mengalami cedera jika ada perubahan posisi saat menggunakan alat. Selanjutnya nomor 7 ada handrest atau bagian penyangga untuk bagian telapak tangan. Nah, pada alat ini pada awal konsep itu terpisah, yaitu untuk konsep saya sendiri di sini saya perkenalkan untuk konsepnya ada dari konsep saya dan juga konsepnya Hafid. Untuk konsep saya yang pertama adalah hanya berpaku pada pergerakan fleksi dan ekstensi. Untuk pergerakan tangannya itu saya hanya memberikan fitur sebuah bola yaitu rubber ball itu untuk nomor 8 sebagai pengganti beban yang akan digenggam atau dapat diremas. Nah, di sini itu kami menganalisis bahwa mungkin tidak akan maksimal jika seorang pasien pasca stroke langsung bisa menggenggam atau meremas, sehingga dengan adanya konsepnya Hafid bisa melengkapi adanya produk ini, yaitu nanti akan dijelaskan di bagian Hafid cara kerja dan prinsipnya. Untuk selanjutnya bagian yang ke-9 yaitu beban. Nah, di sini beban yang digantungkan yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa bebannya dapat diganti-ganti agar bisa melatih bagaimana otot melakukan gerakan ekstensi dan juga fleksi. Untuk bagian-bagian yang ada pada Hafid, ada finger gloves atau sarung tangan jari untuk dikaitkan ke ujung jari. Yang ke-11 ada rubber string sebagai penghubung antara jari string holder dan jari tangan lain yang aktif. Selanjutnya 12 ada string holder, tempat kendali rubber string, dan bagian terakhir pada Hafid adalah latex sheet, yaitu penahan agar jari dapat kembali dalam keadaan lurus. Untuk jumlah-jumlahnya sudah tertera. Next. Bagian pertama yaitu chair strap. Di sini kami menggunakan bahan dari polistiren yang memiliki karakteristik kuat, namun kasar, fleksibel, namun elastis, dan pada bentuk yang diberikan ini memanfaatkan ring jalan sehingga pada tali ini dapat dipanjangkan sesuai dengan ukuran kursi. Kenapa kami menerapkan hal ini? Karena
harapannya dapat digunakan untuk berbagai jenis kursi dengan ukuran yang berbeda-beda. Itu. Untuk ukuran dari chain strap sebelum, yaitu untuk lebarnya 2 cm dan untuk panjangnya 1 meter. Untuk jumlahnya ada 3. Dan ini akan dikaitkan dengan penyangga pada lengan atas di alatnya dengan bantuan lubang pengait strap seperti yang sebelah kanan. Di situ juga sudah tertera berapa tebalnya dan juga panjangnya. Itu 2 cm dengan tebalnya 5 mm. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu upper arm holder atau penyangga yang bagian atas. Di sini ada 2 lubang. Yang pertama ada strap chair dan juga hand strap. Untuk material yang digunakan yaitu ABS atau dikenal dengan acrylonitrile butane styrene. Di sini memiliki karakteristik yaitu keras, kuat, non-elastik, dan tidak fleksibel. Pada bahan ini juga memiliki karakteristik mengkilap serta permukaan yang halus sehingga saat diaplikasikan ke tangan tidak memberikan efek tergores pada tangan yang mungkin permukaannya kasar, sehingga bahan ini cukup cocok untuk digunakan. Untuk pada bagian ini terdapat lubang skrup. Di sini digunakan untuk memasukkan skrup yang nanti akan dibahas bagian di skrup. Untuk ukurannya dapat terlihat tingginya sebesar 40 cm dengan tebal 7 mm dan lebarnya 9 cm. Untuk tebalnya di sini sebenarnya kami memperkirakan tidak lebih dari 1 cm karena jika lebih dari 1 cm maka akan memberikan seperti ganjalan atau tangan yang diletakkan pada alat akan sedikit memberikan posisi ke atas atau lebih kedudukannya lebih ke atas dari posisi yang kenyamanan pasien yang biasa menggunakan penyangga pada kursi itu sendiri. Jadi dimaksimalkan mungkin tidak mempengaruhi pasien dalam menggunakan alat ini. Next. Untuk selanjutnya skrup tadi sudah dibahas bahwa untuk bagian join yaitu menggunakan skrup. Di sini hal yang paling penting menurut saya pada konsep ini karena range of motion dari pergerakan fleksi and tensi pada alat ini dipengaruhi juga bagaimana ketebalan dari skrup yang digunakan. Di sini saya mengkonsep skrup yang digunakan memiliki diameter 8 mm. Di sini jika melihat pada gambar lubang pada skrup di bagian penyangga atas, lubangnya 9 mm. Ada perbedaan 1 mm memberikan harapan agar range of motion-nya dapat baik digunakan untuk melakukan pergerakan. Apabila memang dalam tahap testing atau dalam tahap pengujian gerakan ini masih ada kesulitan dalam menggerakkan, maka mungkin akan diulang untuk ukurannya. Karena semakin kecil diameter yang dibentuk, maka range of motion-nya semakin besar. Seperti itu. Di sini ada 2. Yang pertama adalah join antara penyangga atas dan juga bawah. Yang kedua adalah penyangga antara hands rest atau penyangga bagian telapak dan juga lengan bawah. Untuk diameternya 8 mm. 4 mm ya bawahnya. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian penyangga di lengan bawah. Di sini sebenarnya sama dengan penyangga atas. Saya melupakan material yang ada di skrup. Untuk skrup dan beberapa komponen skrup penyangga itu komponennya sama, yaitu ABS itu tadi karena memiliki bahan yang kuat. Lanjut untuk bahan ini, untuk bagian ini memiliki perbedaan dari sambungan yang ada pada gambar yang terlihat pada bagian gambar pojok kanan kiri. Di situ tertera bisa memanjang. Di sini kami aplikasikan bisa memanjang karena setiap lengan
dari pasien yang mungkin akan membeli produk ini memiliki panjang yang berbeda-beda, sehingga kami mengaplikasikan ada sebuah sambungan yang menyambung dua bagian tersebut untuk bisa diposisikan memanjang seperti pada gambar kanan atas. Untuk panjang maksimal yang kita tawarkan yaitu 15 cm dengan panjang mula adalah 25 cm. Sehingga jika memang panjang maksimal yang bisa digunakan pada bagian lengan bawah ini yaitu 35 cm. Untuk bagian tampak belakang dapat dilihat pada bawah kiri, dan untuk bagian sambungan juga dapat pada bawah kanan. Di sambungan ini untuk tebal yang bagian samping dikonsep lebih tebal karena untuk pengait antara dua bagian yang terpisah tadi. Sedangkan untuk bagian bawah cuma dibuat tipis karena memang agar tidak mengganjal jika produk ini diletakkan pada penyangga kursi. Seperti itu. Next. Untuk selanjutnya yaitu handrest. Di sini seperti pada bagian penyangga lengan atas dan juga lengan bawah, di sini juga terdapat lubang strap, dan paling penting adalah bagian dari beban untuk menaruh beban yaitu seperti kail. Jadi seperti kail yang bisa diletakkan sebuah kantong, yang kantongnya nanti akan diisi dengan beban. Untuk ukurannya dapat dilihat, di sini terdapat satu strap yang akan diaplikasikan untuk melindungi posisi tangan agar tidak berubah saat mengangkat beban. Untuk yang bagian lengan bawah tadi ada dua strap. Next. Nah, ini adalah fitur yang tadi saya sampaikan bahwa fitur untuk meremas dari konsep saya sendiri itu adalah rubber bar untuk meremas dan juga menggenggam. Di sini memang dibuat fitur tambahan karena bisa jadi pasien pasca stroke itu masih belum bisa menggerakkan jari. Jadi nanti dilengkapi dengan alat yang dikonsep oleh Hafid seperti itu. Untuk bagian tutup back dan load ini, tutup backnya terbuat dari fabrik yang memiliki kekuatan strong, non-elastik, dan fleksibel. Untuk tote bag ini didesain 15 x 25 cm sehingga dapat menampung beban-beban yang mungkin nanti diberikan secara bertahap. Untuk bebannya sendiri memiliki material besi yang memiliki karakteristik keras, kuat, non-elastik, dan non-fleksibel. Untuk beban sendiri selama pengkonseptan ini masih ditentukan untuk beban 175 gram. Nah, untuk beban ini tetap membutuhkan testing yang mungkin berpengaruh pada bagaimana pelatihan itu diberikan tahap-tahap dari mulai awal beban itu diberikan hingga penambahan beban. Karena ini akan berpengaruh dengan jalannya perkembangan pasien dalam menggunakan alat ini. Next. Nah, untuk yang konsep Hafid, mungkin Hafid sudah di situ apa? Belum? Hafid? Oke, mungkin sedikit yang saya tahu dari konsep Hafid ini. Jadi untuk konsep Hafid ini, untuk bagian rubber string itu akan dimasukkan ke bagian seperti mungkin bisa next ke desain yang awal, Ronald, atau bawahnya aja, bawahnya. Nah, ini aja ya. Jadi yang bagian tali yang seperti tali memanjang tadi nanti akan dimasukkan ke lubang ini, string holder. Nah, string holder ini akan ditempelkan di strap yang ada pada lengan bawah yang dekat dengan pergelangan yang didesain saya. Jadi nanti di-combine sehingga bagian atasnya, Ron. Nah, bagian rubber string nanti masuk ke dalam lubang. Nah, di lubang itu nanti bisa dibuat menarik
tali itu sehingga tangan atau jari bisa digerakkan menekuk seperti itu. Untuk ukurannya 30 cm, ada finger glove mencakup ujung jari saja, tiap jari 7 mm, dan ada latex sheet dengan tebal 1 mm, ada lubang yang dikaitkan dengan tempat latihan beban. Nah, tadi yang di bagian beban konsep untuk menggantungkan beban ada sebuah kail. Nah, di kail itu nanti bisa diaplikasikan untuk alat atau bagian ini, fitur ini, sehingga bisa diterapkan untuk pasien pasca stroke yang memang belum bisa menggerakkan jarinya. Seperti itu. Next. Nah, untuk bagian string holder. Yang bagian string holder, nah, bagian string holder ini tadi untuk memasukkan tali. Nah, untuk bagian sisi yang sebelah sana, sebelah yang dekat 1,5 cm itu, sisi sebelah situ, bisa tali-tali yang berjumlah 5 itu dijadikan satu, sehingga nanti saat ditarik, posisi jari bisa menekuk atau bisa menggenggam, seperti itu. Untuk menstimulus gerakan jari yang memang belum bisa melakukan gerakan menggenggam. Next. Masih banyakkah ini? Mungkin dipercepat? Oh iya Pak. Untuk selanjutnya ini hanya keseluruhan komponen produknya sudah saya jelaskan tadi, strap, himosti, load, dan handbell. Next. Untuk produksinya nanti ada menjahit, 3D printing, merakit, menjahit, dan 3D printing. Itu akan dilakukan dalam proses produksi. Next. Ini adalah ergonomik. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara membersihkan, dan bagaimana cara membawa alat ini. Untuk menggunakannya cukup dengan pasien meletakkan bagian strap kursi dan meletakkan tangan dan melakukan straight hands, baru menggerakkan tangan sesuai fleksi ekstensi dengan beban yang diberikan di bagian ujung selama latihan. Next. Untuk warna-warna yang mungkin ditawarkan pada produk ini ada abu-abu, silver, merah, marun, dan juga hitam. Next. Cara pengoperasiannya manual dan beberapa hal yang bisa kami publikkan saat produk ini sudah diproduksi. Next. Estimation of the cost ini merupakan hal penting dalam setiap perancangan produksi. Next. Nah, untuk produksi ini beberapa bahan material yang sudah saya sebutkan tadi memiliki jumlah total 523.986.000. Dari bahan ini, hal yang membuat produksi ini cukup mahal yaitu jasa printing 3D printingnya, yaitu Rp1.840.150. Nah, di sini untuk estimasi total yaitu Rp2.364.136. Dari diskusi kami, mungkin harga pas yang bisa kami jual adalah Rp299.999. Seperti itu. Next. Mungkin dari teman kelompok saya, bagian testing, cost, dan selanjutnya mungkin bisa menambahkan atau karena mungkin Fadel atau Edric. Mungkin bisa dipercepat karena memang waktunya. Ini ada beberapa testing, biaya tes yang mungkin kami gunakan seperti review desain, glassbox testing, blackbox testing, pelatihan tester, automatic test, usability, waktu, dan juga pemasaran, biaya keterlambatan pengiriman, dan beberapa pembayaran testing pengujian yang lainnya. Next.
Ini juga rancangan untuk mungkin biaya lainnya. Next. Untuk ini beberapa tenaga kerja yang mungkin bekerja saat produksi proyek ini berjalan. Ada project manager hingga tenaga kerja, bagian staff, ada bagian penguji juga sebelah kiri, ada bagian safety healthy environment, dan juga ada beberapa seat operation seperti operation managerial, engineering manager, ada administrasi manager. Beberapa bagian ini itu digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian produksi. Next. Oh ya, Fadel. Terus ini, oh ya. Ini tadi penjelasan yang mungkin sudah saya jelaskan. Benefit yang dari 299 itu tadi adalah 633 dari sekali produksi. Ini cukup menarik untuk ditawarkan untuk sebuah perusahaan yang memang memiliki alat 3D printing, karena untuk dilihat dari cost yang sudah dipaparkan, yang menyebabkan biayanya besar adalah 3D printing. Oke, lanjut next. Mungkin Fadel. Terima kasih. Terima kasih Sikor. Jadi untuk beberapa functional test yang akan digunakan pada alat kami ini, itu memang pada umumnya gerakan dasarnya adalah fleksi dan ekstensi untuk bicep dan tricep, dan juga untuk pergelangan tangan gitu, otot-otot yang dilatih. Jadi memang menyeluruh dari lengan bagian kanan. Nah, untuk functional testnya sendiri, yang pertama terdiri dari range of motion test. Jadi ada gerakan fleksi dan ekstensi untuk bicepnya dengan batas gerakan sampai 150 derajat. Kemudian ada gerakan abduksi dan aduksi, yaitu menekuk ke dalam dan keluar dari pergelangan tangan di sudut 30 sampai 50 derajat. Dan yang kedua ada integration test, yaitu tes yang digunakan untuk melakukan pengujian pada sambungan setiap bagian, dan juga untuk menganalisis efektor dari efektor tiap-tiap bagiannya gitu. Jadi untuk beban sendiri diletakkan ada handrest, terus sambungan dari handrest itu ada handrest dan lower armrest, dan lower armrest dengan upper armrest, dan juga string-string yang berada di holder dan juga di finger gloves. Next. Nah, untuk manajemen sendiri yang untuk pengembangannya sendiri, jadi dari kelompok kami ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang akan disampaikan. Jadi alat sesuai dengan tujuan awalnya, alat ini memberikan latihan kepada pasien pasca stroke yang memiliki kelemahan pada ekstremitas kanan atas atau tangan kanannya. Latihan yang disediakan oleh alat ini bervariasi, mulai dari melatih jari tangan dengan adanya string-string yang dapat memberikan beban juga untuk tangan tersebut, dan juga untuk pergerakan jari secara perlahan, dan juga dibantu oleh tangan lain. Kemudian terdapat rubber handball. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Sikor sebelumnya, rubber handball ini untuk melatih kekuatan meremas dan juga untuk merasakan benda pada permukaan tangan atau jari-jari tangan kanan. Dan yang terakhir terdapat latihan beban seperti binaragawan, tapi tidak mungkin menggunakan beban yang terlalu berat karena pasien pasca stroke masih memiliki otot yang belum sekuat manusia pada umumnya. Jadi pertama dengan tanpa beban, lalu diberikan beban sedikit sampai dari beban 150 gram hingga 1 kg, sesuai dengan perkembangan dari kekuatan tangannya. Dan ukuran kualitas yang mendasar pada produk ini adalah ketika pasien mampu menggerakkan tangannya dengan baik, seperti memegang dan juga bisa menekuk tangannya, dan juga melihat variasi-variasi lain untuk melihat level perkembangan tangannya. Gitu. Next. Dan selanjutnya ada uji efektivitas yang dilakukan secara kualitatif kepada 120 sampel acak para pasien
pasca stroke dilakukan dengan pengujian 4 variasi waktu untuk 6 bulan, 12, 18, dan 24 bulan yang bertujuan mengetahui seberapa efektif PENDI dalam pemulihan pasien pasca stroke. Diharapkan hasil uji kurang dari 18 bulan. Gitu. Next. Dan untuk materialnya sendiri, karena menguji kualitas dari materialnya, ada hardness test, grip test, dan juga uji elastisitas untuk handballnya. Karena handballnya diremas gitu. Next. Dan untuk standar ISO-nya, ini kami memiliki sekitar 6 ISO tentang medical ISO 13485 tahun 2016 tentang medical device quality management system dan requirement for regulatory purpose, ISO 14971 tahun 2019 tentang pengaplikasian risk management dari medical device, ISO nomor 60385 tahun 2016 tentang prinsip ergonomi dalam desain dari sistem kerja. Lalu ada ISO TC 94 tentang personal safety dan juga personal protective equipment, ISO TC 173 tentang assistive product, dan ISO TC 181 tentang safety of toys untuk handballnya, karena handballnya berbentuk toys. Gitu. Next. Oke, sebenarnya kurang lebih seperti itu penjelasan dari alat PENDI yang terdiri dari Vimosti dan juga strap. Begitu. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya komen dulu aja ya, biar ini nanti cukup untuk yang teman-teman yang lainnya. Satu, bagian detailing sama technical drawing, minta tolong dibuat serealistis mungkin. Jadi ukurannya tadi kalau misalnya saya lihat dari sisi bentuk sudah oke, tapi dari sisi ukuran mungkin harus diperhatikan. Kayak tadi misalnya jarak 3 cm dengan 6 cm kan harusnya 2 kalinya. Nah, yang seperti itu mungkin perlu dicek lagi atau digambar ulang atau mungkin ukurannya yang perlu diperbaiki. Jadi dibuat serealistis mungkin. Terus kemudian kayak gambar yang pertama sketch yang pertama yang total semuanya, yang gambar bentuk kursi. Nah, kayaknya kalau kursinya seperti ini orang jadi agak jongkok deh nanti duduknya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Ergonomisnya berarti. Kayak ukuran kaki kursi itu berapa sih normalnya? Nah, itu ada hubungannya sama ukuran panjang dari bawah sampai lututnya manusia itu berapa. Nah, diperkirakan yang seperti itu. Dan sepertinya yang bagian kursinya sendiri malah belum muncul tadi ini technical drawing-nya. Kayak tingginya kursinya berapa, sandarannya itu tingginya berapa, tingginya si handrest itu berapa. Itu malah mungkin jadi yang itu perlu diperbaiki kalau menurut saya. Terus kemudian Baik, Pak. yang lain sudah detailnya bagus. Jadi cukup realistis kalau menurut saya. Selain dari ini ya, di luar sisi technical drawing-nya tadi, mungkin dari sisi pemilihan bahan, masalah pergerakan, cara bekerjanya, pengujiannya, terus kemudian masalah cost-nya juga. Nah, mungkin kalau masalah cost bisa dibuat dalam bentuk tabel kali ya. Dalam bentuk tadi saya kayak mungkin agak skip yang masalah harga itu, angka itu dari mana. Nah, mungkin dibuat dalam bentuk tabel, nanti total, kemudian itu cost untuk berapa unit, nanti dibagi dan lain sebagainya. Itu bisa lebih enak kalau bentuknya tabel mungkin. Terus kemudian ini boleh yang seperti ini. Itu kalau saya sendiri sebenarnya antara setuju tidak setuju tadi penggunaan salah satu material ada ABS. Ada yang pernah lihat nggak ABS itu kayak apa rasanya kalau dipegang, atau mungkin kayak apa, selentur apa dia? Selama referensi yang saya dapat itu kayak untuk penggunaan Lego, terus penggunaan itu loh, helm orang proyek. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saya nggak tahu kalau yang Lego atau helm orang proyek, karena dia bentuknya compact ya. Dia bukan hasil 3D printing. Nah, tapi kalau hasil 3D printing kayaknya ABS itu jadinya dia lentur. Nah, ini coba dicari lagi informasinya ya.
Itu yang mungkin Yes. harus diperhatikan. Terus kayak misal tadi ada satu, misal skrup. Skrup itu kalau menurut saya yang paling kuat ya balik lagi metal dia harusnya, bukan Oh hasil ya, 3D printing. Nah, mungkin yang detail-detail baik seperti Pak. itu. Tapi overall sudah bagus, detailnya bagus, cukup realistis buat saya yang seperti ini. Nanti tinggal dipoles aja tadi di bagian terakhir, terutama masih ini ya, yang technical drawing kalau bisa diperbaiki serealistis mungkin ukurannya. Iya Pak. Sudah bagus. Ya Pak, sebenarnya saya izin menanggapi ya Pak ya. Sebenarnya untuk bagian kursi itu intinya kursinya itu bisa ada itunya Pak, apa? Kursi apa saja Sandaran gitu. bagian bawah. Seperti itu. Karena memang kan setiap kursi yang di rumah itu kayak berbeda-beda gitu Pak yang dimiliki pasien. Jadi emang kami itu mengkonsepnya itu biar bisa cuma diikat di kursi, dan memang tujuan utamanya itu yang ada sandarannya di bagian lengan, karena agar bebannya tidak terkena lantai dan memang bisa diaplikasikan untuk mengangkat dan latihan seperti itu Pak. Itu mungkin. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa saya itu perbaiki. Nah, boleh nanti itu mungkin informasi yang disampaikan Sikor barusan itu disampaikan di awal ketika tadi menyampaikan masalah detailing. Kalau saya sempat nangkep sih tadi mungkin, tapi lebih dipertegas kalau misalnya memang kursinya di sini bukan kursi yang memang dari desain kalian, tetapi dia produk kalian yang akan mengikuti bentuk jenis kursi yang seperti harus seperti ini begitu. Dikasih aja nggak apa-apa, kasih keterangan kayak begitu. Baik Pak. Oke, mungkin satu tanggapan dari kelompok yang lain gitu, untuk nanti lanjut ke kelompok selanjutnya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Entah bertanya atau ngasih saran atau berkomentar, silahkan. Saya ingin bertanya. Oh ya, Claudri. Ya, itu kan kalau lihat desainnya kayak tangan itu diikat di kursi kan. Nah, andaikan dalam saat dia terapi ada suatu kejadian emergensi, berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk lepas dari kursi itu? Sebenarnya tadi juga saya ada sedikit miss untuk bagian yang saya omongkan, tapi sebenarnya di PPT sudah ada, yaitu bagian itu Ron, bagian yang hand strap Ron. Strap atas Ron, lagi. Bapak berarti Ron, Bapak. Velcro, ya Velcro. Sebenarnya tadi itu saya ada sedikit miss, tapi sebenarnya di situ sudah ada, karena memang mengejar waktu ya. Di situ tuh di strap yang bagian lengan itu didesain ada Velcro, jadi kayak kretekan gitu. Jadi untuk melepas itu mungkin nggak butuh waktu, semisal ada sebuah emergency. Oke, masih memungkinkan untuk yang seperti itu. Berarti itu masuk ini ya, termasuk safety yang seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya penggunaan Velcro ini juga agar pasiennya itu mudah gitu loh. Mudah saat menggunakan, jadi tangannya sebelah kiri itu sudah tinggal merekatkan gitu, nggak perlu bantuan orang lain, karena memang poinnya juga bisa dilakukan secara mandiri. Nah, sip, gitu. Benar. Oke, terima kasih ya untuk kelompok A. Tinggal nanti mungkin diperbaiki yang tadi itu untuk dijadikan final laporannya. Ya. Pak izin bertanya. Ya. Untuk yang tadi ukuran yang seperti 3 cm sama 6 cm itu berarti berkaitan dengan skala yang saya pakai di gambar gitu ya Pak. Misal ukuran 3 cm ternyata itu lebih besar dari ukuran 6 cm seperti itu ya Pak. Ya, untuk masalah ini makanya kalau dari bentuk misalnya saya nggak tahu ukurannya nih, ukurannya nggak kamu kasih di sini. Itu bentuknya oke, cuma mungkin in real ukurannya apakah benar seperti itu? Nah, itu yang perlu kalian diskusikan lagi ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Lanjut ke kelompok B. Baik, Pak. Silakan langsung share screen aja, langsung dimulai. Ya, selamat sore semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok BPI, yaitu
brachial plexus injury, ya, cedera bahu, ingin mempresentasikan hasil dari sintesis 3. Nah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian detailing. Jadi, detailing awal kami adalah revisi kekurangan dari alat kami. Pada desain awal kami, strap pengatur sudut siku hanya bertumpu pada bris lengan atas saja, sehingga cenderung membebani bahu pasien. Solusinya, kami menambahkan bris tubuh yang dapat menarik bahu ke arah berlawanan untuk menahan bahunya agar tetap statis saat ada gerakan dari siku. Kemudian, untuk kekurangan yang selanjutnya adalah lengan yang cedera masih rentan terhadap guncangan saat pasien bergerak. Solusinya, kami menambahkan velcro pada bagian samping tubuh dan bris atas untuk mematikan pergerakan lengan atas. Jadi, yang bisa digerakkan itu hanya bagian lengan bawah saja untuk mengurangi guncangan yang terjadi. Lanjut. Berikutnya detail ukuran dari bagian-bagian alat kami. Kami mengelompokkan bagian yang materialnya sama dalam satu tabel untuk mengetahui jumlah dan ukuran per material yang dibutuhkan untuk satu barang jadi, dan untuk memudahkan dalam estimasi harganya. Komponen ukuran yang masuk detailing diantaranya adalah panjang, lebar, tebal, diameter, jumlah, dan luas. Lanjut. Terus sampai udah. Selanjutnya adalah detailing dari segi ergonomis. Pada produk kami ada penyangga dari plastik PP yang dilapisi dengan soft cloth yang aman untuk kulit, sedangkan brisnya dibuat dari neopren fabric yang memiliki karakteristik serat mikro, lembut, breathable, dan tahan guncangan sehingga tidak menyebabkan lecet pada kulit. Kemudian pemakaiannya juga mudah, yaitu menggunakan velcro sebagai perekat dan strap sebagai penghubung antar bagian. Lanjut. Untuk styling, kami stylingnya meliputi warna, bentuk, dan tekstur. Untuk warna, kami memilih warna gelap dari ring warna navy, abu-abu gelap, dan hitam pada seluruh bagian sling. Untuk bagian bentuk detailnya, beberapa part ada penyangga bahu yang mengikuti bentuk bahu dan menutup permukaan bahu, penyangga tubuh mengikuti bentuk badan dan menutup bagian dada. Kemudian ada tali atau strap, bentuknya persegi panjang dengan panjang yang dapat disesuaikan. Velcro-nya bentuk persegi panjang dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada penyangga pergelangan tangan yang menyatu dengan sarung tangan, bentuknya memanjang menutupi bagian bawah lengan hingga bagian waistline. Dan ada finger holder mengikuti bentuk jari dengan permukaan luar halus. Untuk detail teksturnya, bris kami cenderung halus dan tidak menyebabkan iritasi, sedangkan untuk penyangganya dibuat kaku sebagai imobilisasi sendi. Yang selanjutnya yaitu estimasi dari biaya produksi. Di sini kami menggunakan beberapa bahan, yaitu yang pertama bahan foam poliuretan atau foam PU. Di sini merupakan busa yang digunakan untuk menyangga bahu. Digunakan foam PU-nya agar tetap nyaman dalam penggunaannya untuk pasiennya. Di sini ukurannya kami dapatkan 384 cm persegi dengan total harganya 4.200 sekian. Kemudian untuk soft cloth sendiri ini digunakan untuk melapisi foam PU-nya agar tidak terkena langsung di bahu dengan total harganya 1.300 sekian. Lanjut. Kemudian spandex 10% dan polyester 90% digunakan untuk sarung tangan untuk penyangga pergelangan tangannya. Kita dapatkan harga 7.000. Kemudian velcro ini digunakan untuk perekat atau penyambung dari strapnya.
kita dapatkan harga 14.300 sekian. Kemudian neoprene polyester fabrik 3 layer ini digunakan untuk brace di bagian dada, di bagian badan. Brace-nya ini terdiri dari bahannya ini terdiri dari 3 lapis, di mana atas bawahnya itu merupakan bahan polyester dan di tengahnya ada foam busa neoprene-nya sendiri setebal 3 mili. Bahan ini kami pilih agar tetap nyaman saat digunakan. Kami dapatkan harga 46.400 sekian. Kemudian bahan selanjutnya polipropilen digunakan untuk penyangga bahu di bagian keras penyangga bahunya sendiri dan penyangga pergelangan tangannya. Kami dapatkan harga 11.600 sekian. Dan kemudian polyester webbing strap ini digunakan untuk strapnya. Kami dapatkan harga 40.300. Dan adjustable D-ring yang berbahan stainless steel ini digunakan untuk penghubung antara strapnya yang bisa di-adjust, yang agar strapnya itu bisa di-adjust. Kami menemukan harga 23.600. Kemudian snap button-nya untuk menyambungkan strap dengan bagian lain, contohnya yang brace pada penyangga bahunya. Kami dapatkan harga 6.750. Kemudian kami total harganya untuk bahan atau materialnya sendiri sebesar 155.700. Ini sketsa detailing, ini sebenarnya harusnya di slide yang tadi. Untuk bahunya di bagian depan terdapat penyangga bahu yang berwarna coklat atau orange dan brace yang berwarna abu-abu muda. Kemudian sabuk strapnya yang tadi berbahan polyester webbing strap. Kemudian ada snap button yang untuk menghubungkan penyangga bahu sama brace-nya. Kemudian ada velcro yang abu-abu tua, yang di sini digambar abu-abu tua. Velcro-nya sendiri berguna untuk merekatkan tangan ke badan agar nggak banyak goyang gitu tangannya, biar lebih nggak banyak gerakan yang terjadi. Kemudian penyangga lengan bawahnya sama dengan bahan penyangga bahu, yaitu yang polipropilen. Kemudian velcro yang di sebelah kiri ini digunakan untuk merekatkan bagian badan agar seimbang dan bebannya bisa merata. Kemudian yang untuk warna biru ini sendiri merupakan strap atau tali yang di sini dihubungkan dengan D-ring stainless steel yang bisa di-adjust, disesuaikan dengan ukurannya. Kemudian di bagian belakang sama seperti bagian depan, nampak belakangnya aja. Lalu yang ini, yang warna kuning, bagian bawah itu merupakan penyangga bahunya. Jadi yang warna kuning mengelilingi itu adalah busa foam PU yang dilapisi dengan soft cloth. Kemudian di tengahnya yang warna krem terang itu merupakan poly PP atau polipropilen. Kemudian yang silikon ini sebenarnya untuk silikon anti-slip, biar baunya tuh nggak goyang-goyang gitu. Penyangga baunya nggak goyang-goyang. Kemudian yang saku ini sebenarnya bisa dimasukkan seperti ice pads gitu, cool pad gitu, atau warm pad biar baunya bisa merasakan sensasi dingin atau hangat, biar digunakan untuk kenyamanan juga. Tapi itu sebenarnya opsional, jadi bisa diletakkan di situ atau enggak. Kemudian di pergelangan tangan ada punggung, di bagian punggung tangan, di situ ada strap atau tali-tali sejumlah banyaknya jari itu digunakan untuk sebagai membantu pasiennya untuk menggenggam atau menggerakkan jarinya. Kemudian
bagian ini dijahit di bagian punggung tangan, di bagian jari kuku, di daerah kuku-kuku situ. Kemudian yang warna krem ini merupakan berbahan spandek yang merupakan sarung tangannya. Kemudian di punggung tangannya ada velcro, jadi nanti talinya ini ujungnya terdapat velcro yang nantinya bisa dipasang atau ditempelkan pada velcro yang di punggung tangan ini. Sehingga jarinya seperti bisa meregang seperti itu. Kemudian di bagian pergelangannya sendiri ada penyangga. Penyangganya sama, terbuat dari polipropylen. Kemudian ada strapnya juga berbahan sama. Dan di bagian telapak tangan ini nanti velcro-nya ini dipasang di velcro bagian bawah yang di tempat abu-abu gelap situ. Bisa agak dipercepat? Oh iya Pak. Kemudian yang di sebelah kanannya waktu tangannya terbuka, di situ ada telapak tangannya kami buat terbuka untuk sirkulasi udaranya juga. Lanjut Rel. Ini untuk detail. Ini sebenarnya masuk di technical drawing. Lanjut dulu aja Rel. Nah ini akurasinya, jadi harga per barang jadi kami kalkulasikan menjadi 600.000. 600.000 ini terdiri dari biaya produksi, yaitu biaya pembelian bahan yang tadi, dan biaya manufaktur. Biaya manufaktur ini range harga dari untuk pembuatannya sendiri, kemudian biaya uji cobanya nanti saat melakukan testing, dan biaya lain-lain ini seperti biaya promosi, biaya pengiriman, atau yang lain-lain. Dan berdasarkan estimasi harga berikut, akurasi yang dihasilkan 90%. Kenapa kita membuat 90%? Karena kami melihat kemungkinan harga lain juga yang ada di pasaran yang kemungkinan bisa naik atau bisa turun. Kemudian kami rencana menjual dengan harga 700.000 dengan profit 100.000. Dan disimpulkan bahwa dengan harga segini sebesar 700.000 masih bisa affordable atau dapat dijangkau oleh pasien. Lanjut. Kemudian technical drawing. Di bagian bahu, tadi seperti pada detailing, di bagian brace-nya, kami beri ukuran 42 cm untuk dari bagian lebar badannya, kemudian velcro-nya 7 cm, dan lebarnya 7 cm. Kemudian di bagian strap-nya kami buat 17 cm dengan lebar 2,5 cm. Kemudian pada velcro yang untuk melekatkan tangan dengan badan kami buat 20 cm. Kemudian strap yang di bawah lengan ini kami buat 25 cm dengan ketebalannya sama 2,5 cm. Kemudian untuk penyangga bahunya sendiri, untuk panjangnya kami buat 16 cm dengan lebar 15 cm. Untuk bagian belakang menyesuaikan dengan bagian depan. Untuk strapnya sendiri kami buat tebal 3 cm dengan panjang atasnya 7 cm dan yang bawah 15 cm. Kemudian pergelangan tangannya untuk talinya sendiri kami buat 13 cm dan velcro-nya sendiri dengan panjang 6 cm dengan tebal 1 cm. Kemudian untuk sarung tangannya sendiri di bagian telapak tangannya yang berlubang, yang terbuka, itu dengan panjang 11 cm dan lebar 9 cm, dengan velcro yang bawah lebarnya 2 cm dengan panjangnya 6 cm. Kemudian yang punggung tangannya, velcro yang ada di punggung tangan, kami buat 5 x 3 cm dengan panjang pergelangan tangan, penyangga pergelangan tangannya 9 cm,
Dengan strapnya ini masing-masing 20 cm karena itu melingkarkan pada pergelangan tangan dengan tebal 1,5 cm dengan lebar penyangganya sendiri 16 cm. Lanjut. Bisa diputar nggak, Ra? Bisa ya, Ra? Ya udah, lanjut saja. Lanjut, Ra. Kemudian bagian testing akan dijelaskan oleh Wahyu. Agak cepat ya, minta tolong. Baik, untuk testingnya langsung saja. Maaf di sini lagi hujan ya, jadi kalau suaranya itu mohon maaf ya. Jadi testingnya ini terdiri atas usability testing. Nah, di mana untuk mengumpulkan informasi tentang kenyamanan dan kegunaan sling, kami membuat survei untuk yang didistribusikan untuk sekitar 20 orang. Nah, jadi surveinya itu berisi tentang seberapa cepat orang tersebut memakai sling dan seberapa nyaman ataupun berupa beberapa pertanyaan kualitatif seputar slingnya. Nah, setelah itu nanti setelah datanya diperoleh, baru kami lakukan uji statistika. Apakah ada perbedaan antara waktu pemakaian dan juga bagaimana tingkat kepuasan oleh konsumen terhadap produk yang kami tawarkan ini. Oke, selanjutnya. Kemudian ada applied force testing. Nah, di sini ini kami menggunakan kami menggunakan seberapa besar gaya tekan yang diperoleh oleh bahu terhadap beban yang ditumpunya dari lengan yang tergantung. Nah, jadi requirement utama dari produk kami ini adalah seberapa besar alat ini mendistribusikan beban terhadap bahu, terutama bahu yang terkena cedera BPI. Nah, oleh karena itu nanti kami akan hitung apa pengaruhnya juga antara sudut elevasi dari siku tangan terhadap gaya bebannya. Karena di situ di referensi yang sudah kami lihat ada pengaruhnya terhadap sudut elevasi ada pengaruh dari sudut elevasi terhadap gaya beban yang ditimbulkan terhadap bahu. Nah, nanti kemudian akan kami hitung berapa jumlahnya, ditentukan berapa nilai maksimum yang dapat ditahan oleh bahu tersebut. Dan di sini kami peroleh bahwa jumlahnya itu adalah kurang dari 10% bobot badan dari penderita BPI tersebut. Oke, lanjut Farel. Nah, kemudian ada range of motion test. Di sini bertujuan untuk melihat seberapa mungkin bahu tersebut mengalami pergeseran saat dia memakai BPI. Nah, caranya itu dengan meletakkan sensor elektrogoniometer pada bagian-bagian yang dianggap memiliki potensi untuk melakukan pergeseran seperti di bahu, di siku dan juga di bahu dan di siku. Nah, kalau masih ada pergeseran, maka kita akan lakukan perbaikan terhadap produk tersebut. Oke, lanjut Farel. Kemudian ada beberapa uji tambahan yang kami lakukan seperti uji ketahanan bahan, di mana terdiri atas pengujian bubuk pencuci dan pengujian pengendalian siklus, di mana terdiri atas efisiensi pencucian kekuatan tarik, penghilanggan noda, dan pemilihan warna, dan juga untuk pengendalian siklus terdiri atas penurunan residu dan korosi. Oke. Nah, ini contoh kuesioner tentang evaluasi. Nama produk kami di sini Osling. Ya, untuk survei tadi dengan membagikan beberapa kuesioner kepada
20 orang partisipan. Oke, lanjut. Oke, kita kembalikan ke Farel. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kelompok B? Udah, oke. Komen saya kalau misalnya untuk yang ini, satu, tadi kalau misalnya untuk di bagian technical drawing bisa dibuat lebih detail lagi kalau menurut saya. Jadi ada bedanya di bagian detailing sama yang di bagian technical drawing. Nah kalau misalnya ini kayak gini nih, kalau di technical drawing benar-benar per satu part-part yang dilihat, mungkin kayak kelompok sebelumnya tadi. Ini mungkin kayak misalnya ini di bagian yang hitam di yang sebelah kanan ini. Nah ini nggak apa-apa, seperti misalnya panjangnya 13, kemudian ini velcro-nya sekian kayak begitu. Terus dikasih juga satuannya sentimeter kah, milimeter dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk bagian-bagian yang lain kalau bisa tetap tadi dilepasin satu-satu gitu. Jadi ketahuan ukuran-ukurannya yang real berapa. Kemudian apa tadi yang masih di sini kalau misalnya itu yang untuk yang bagian technical drawing sama detailing mungkin bisa dibuat lebih detail lagi tadi itu. Terus kemudian untuk cost tadi sudah cukup oke, bisa dibuat seperti itu. Nah ini udah lumayan detail sih kalau ini nggak apa-apa menurut saya yang bagian cost-nya. Nah ini sebenarnya ada nih, tapi tadi kayak sempat agak di skip ya yang bagian ini tadi. Mungkin yang dibuatnya ini tadi ceritanya salah naruh PPT, Pak. Harusnya di bagian situ. Nah ini benar nih kayak begini maksud saya. Jadi kelihatan detailnya itu di technical drawing itu kayak begini. Jadi misalnya panjangnya berapa, ada jumlahnya berapa, kayak begituan ini kelihatan kan kalau ini. Kalau tadi kan masih dalam bentuk istilahnya terpakai begitu, nggak terlalu terlihat nih. Ini lebih jelas akhirnya begini. Terus kemudian apa tadi ya? Itu udah, terus cost juga udah oke, boleh begitu. Terus kemudian masalah pengujian. Nah, mungkin tadi nggak tahu kalau di bagian pengujian apakah nanti yang dikasih deskripsinya sama seperti yang disampaikan oleh Wahyu tadi atau tidak? Ada sedikit koreksi. Kalau untuk range of motion dia itu bukan geser, tapi berotasi. Makanya pakainya elektrogoniometer. Kalau goniometer itu bukan melihat pergeseran, tetapi melihat sudut yang berubah. Itu. Terus tadi bagus ini yang terakhir kan agak beda sama yang sebelumnya. Kalian memasukkan ada kuesioner ini bagus dan ini pasti dibutuhkan untuk setiap produk yang baru keluar di pasaran karena mau melihat bagaimana respon dari pemakainya. Bagus seperti ini. Ini bisa kalian di sini ini udah bagus misalnya kalian memberi contoh begini. Kalau misalnya sekalian dibuatkan aja kuesionernya mau dibuat seperti apa itu malah lebih bagus. Ini kan kalau pakai angka 1 sampai 5 ini istilahnya apa ya? Saya agak lupa. Ada istilahnya begitu. Kenapa poinnya itu ada yang poinnya cuma 1 sampai 3, ada yang 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 10. Itu ada tujuannya. Tapi misalnya pakai yang kayak seperti ini 5 nggak masalah. Sekalian kalian bikinin kuesionernya aja. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk improve itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalian list di situ. Ya. Baik, Pak. Oke. Itu terus kemudian apa lagi ya? Nah, sebenarnya kalau dari tadi detailnya sudah bagus, tinggal tadi masalah karena ada yang skip tadi ya makanya saya agak ada yang hilang sepertinya untuk bagian technical drawing-nya tapi udah oke. Terus kemudian bisa dilengkapi tinggal mungkin bisa ditambahkan nanti ya setelahnya masuk di kesimpulan sih nanti itu
tinggal menambahkan secara operasional nanti memakainya seperti apa. Tinggal itu aja. Sama nanti ada di akhir, biar saya tambahkan di akhir untuk semua kelompok. Oke, kalau dari kelompok B sudah oke, tinggal tadi itu ya, kalau misalnya ada yang bisa ditambahkan atau dibuat lebih detail lagi akan lebih baik kayak begitu. Sama mungkin tambahan untuk kuesioner ini dibuat sekalian aja, itu udah bagus ini. Yang tadi kan belum muncul di kelompok sebelumnya. Gitu. Oke, terima Iya, Pak. kasih. Soal tadi Pak yang cara memakai sebenarnya ada Pak di videonya, cuma nggak bisa di play di PowerPoint-nya Pak. Gitu. I see. Kalau misalnya nanti buat di di laporannya minta tolong dikasih narasi ya, sama mungkin yang dari videonya kalian screenshot kayak begitu buat dikasih dikasih sebelahnya penjelasan begitu biar bagus. Oh iya Pak. Oke. Mungkin satu pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan. Ayo, satu orang saja. Gak ada yang bertanya nih? Oke, kalau gak ada, saya yang tanya deh kalau gitu. Kalau dari alat yang sudah kalian desain ini, bagaimana akhirnya kalian bisa meyakinkan meyakinkan usernya nanti kalau memang ini akhirnya cukup kuat untuk dipakai orang yang mengalami BPI. Kuat dalam arti dari sisi fungsionalitas begitu ya, karena dia kan tujuannya untuk menyangga tangannya begitu. Kira-kira apa yang akan kalian tonjolkan dari produk ini? Kelompok B? Halo? Maaf Pak, boleh diulangi lagi, kami kurang paham. Kan ini bagaimana cara kalian meyakinkan user agar mau memakai produk kalian ini? Dari sisi kalau misalnya yang dipertanyakan oleh usernya itu dari sisi kekuatannya, apakah benar-benar bisa akhirnya menahan lengan seseorang yang mengalami BPI? Apa yang kalian tonjolkan di sini dibandingkan mungkin yang ada di luar begitu? Apa yang menjadi istilahnya highlight-nya begitu? Kalau dari cara penampilan, mungkin karena ada penyangga, jadi lebih kuat untuk menahan lengan sama bahu sama pergelangan tangan. Cuma kalau secara teknisnya kan sudah ada diuji, jadi sudah teruji gitu Pak. Apakah begitu maksudnya? Boleh. Sama mungkin tadi kalau misalnya ada fitur-fitur khusus yang mungkin masih belum ada di produk-produk yang sudah ada di pasaran, itu yang harus di-highlight yang kayak begitu. Yang istilahnya bisa menarik perhatian orang yang itu mungkin belum pernah mereka usernya itu temui di produk-produk sebelumnya, dan itu menjadi keunggulannya yang kalian tawarkan ini begitu. Mungkin di bagian itu Pak, kalau misalnya lengannya tidak bisa gerakan pakai sling. Sling itu kan yang digendong di bopong itu kan Pak. Ya. Nah kalau di produk kami itu pakai sejenis strap gitu Pak. Jadi nanti lengannya tetap bisa digerakkan gitu. Oke, nah maksudnya yang jawaban yang seperti itu yang harus bisa tersampaikan ke usernya nantinya. Oke, terima kasih kelompok B. Nah ini saya nggak yakin waktunya akan cukup untuk 2 kelompok. Jadi untuk kelompok D minggu depan saja nggak apa-apa presentasinya. Gimana kelompok D?
Iya Pak, mungkin saya mewakili dari kelompok saya, kelompok D. Nggak apa-apa, mungkin kami di minggu depan aja untuk presentasinya. Oke, jadi untuk yang hari ini kita selesaikan sampai kelompok C. Jadi minggu depan kelompok D sekaligus recap dan persiapan untuk presentasi akhir gitu ya. Sama mungkin ngecek laporannya sudah sampai mana dan apa untuk minggu depan sebelum menuju ke kelompok C. Jadi untuk yang minggu depan itu sudah di total diperbaiki semua laporannya dari awal sampai akhir karena sudah sampai ke yang apa namanya sintesis 3, kemudian dilengkapi dengan tim analisis sekalian diselesaikan. Yang kemarin yang apa namanya yang ada apa organizational type, terus kemudian ada apa yang tim role dan lain sebagainya, ada 4 poin kemarin. Nah itu diselesaikan untuk nanti ditaruh di lampiran. Terus kemudian nanti setelah sintesis 3 ditambahkan kesimpulan. Di kesimpulan itu isinya lebih ke operasional. Jadi secara operasional bagaimana cara mengoperasikan si alatnya, kayak semacam manualnya begitulah. Dari alat yang sudah kalian desain. Lebih ke sana. Jadi mulai dari mungkin pemasangan, kalau misalnya ada yang elektrik bagaimana menyalakannya dan lain sebagainya. Itu untuk yang apa namanya di kesimpulannya. Untuk pembagiannya terserah, bisa boleh macam-macam. Yang penting yang jelas di situ lebih ke operasional nanti. Kemudian di bagian lampiran nanti itu isinya tim analisis kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke kelompok C? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Ya, ini kan ada di aula itu kan ada final report and presentation. Iya. Nah, ini kalau untuk kelompok D sendiri kira-kira gimana, Pak? Maksudnya kan kalau misal nggak ada masukan atau revisi ketika presentasi kan juga, apalagi saya sudah upload begitu, Pak. Oh. Nah, ini kira-kira gimana, Pak? Nah ini yang final itu nanti untuk UAS-nya ya, yang untuk UAS. Jadi bukannya minggu depan, sudah saya geser waktunya. Jadi untuk yang final terakhir aja. Jadi kan minggu depan ini untuk kelompok D masih ada apa namanya waktu untuk menyampaikan yang tentang sintesis 3-nya. Tapi nanti untuk yang final terakhir itu benar-benar yang sudah laporan jadi dan juga hasil presentasinya gitu. Kebetulan saya sudah upload, Pak, dan nggak bisa nggak bisa di edit. Oh, nggak bisa diganti kah? Mungkin iya, soalnya ada 2 kali submission gitu. Yang pertama masukin filenya, terus ada submission ini adalah pekerjaan saya, intinya kayak gitu, terus yes gitu, Pak. Jadi udah nggak bisa diedit lagi. Coba nanti kalau untuk yang final report. Ya, untuk yang seperti itu nanti mungkin bisa saya sediakan nanti yang baru gitu, nggak masalah. Jadi kalau gimana? Ya enggak apa-apa, Pak. Jadi bisa upload lagi begitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang masalah seperti ini, sampaikan saja ya. Nanti biar kalau memang yang apa nanti istilahnya kan tadi ini belum saatnya yang ngumpulin yang terakhir nih, tapi sudah terlanjur terupload, ada yang terupload begitu. Nah nanti sampaikan saja, bisa saya buka open lagi begitu. Dan untuk yang final report and presentation ini saya ngeceknya ngesetnya buat minggu depan ya, harusnya ini untuk yang UAS begitu. Minggu depan kita masih tadi itu apa namanya untuk kelompok D dan juga recap-nya. Kayak gitu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan kelompok C yang masih sampai waktunya habis nih, masih ada 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang kasusnya lower back pain deliver device untuk pekerja akuntan. Jadi ini logonya Riverback. Ada ayamnya. Nah, kemudian untuk yang pertama adalah desain dari kerangka dari kursinya sendiri, karena dari sintesis 1 dan 2 dipilih desain kursi. Jadi yang pertama kursinya
untuk pergerakan kursinya menggunakan pompa hidrolik elektrik yang berada di bagian bawah. Kelihatan nggak ya? Berada di bagian bawah. Kemudian pompa hidrolik elektriknya menggunakan suplai daya dari baterai yang dihubungkan dengan kabel yang ditunjukkan pada nomor 5. Di sini cara penggunaannya ditekan karena baterainya ada 2, ditekan maju atau mundur. Kemudian setelah ditekan kursinya akan merubah sudutnya. Di sudut yang kita pakai dari 90 sampai 130 derajat. Ketika diubah atau diatur sudutnya, otomatis kakinya akan menghadap ke atas jika akan digunakan untuk selonjoran. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri, untuk kakinya terbuat dari besi, digunakan sebagai penyangga supaya tidak terjatuh atau jomplang. Kemudian rangkanya terbuat dari stainless steel yang berbahan dasar kuat dan lumayan ringan. Nah, kemudian dari desain luarnya kan karena tadi sudah dirangkanya, di sini desain luarnya. Yang pertama dari desain penyangga kepala. Ini ukurannya 20 cm untuk kepala dan 15-nya untuk bagian leher. Dengan lebarnya 12 cm. Nah, untuk penyangga ini dihubungkan dengan pengunci yang terbuat seperti gambar di sini. Kemudian di baliknya diberikan alas berupa kayu supaya lebih kuat. Kemudian untuk punggungnya seperti terlihat pada gambar, panjangnya kurang lebih 50 cm. Velcro ya. Terdapat velcro yang digunakan sebagai ya, lanjut. Halo. Untuk sudutnya, tingkat kelengkungannya sehingga bisa disesuaikan dengan bentuk tulang belakang. Di mekanismenya seperti pada gambar sini. Jadi ini terbuat dari polimer sehingga bahannya lentur. Kemudian bisa digeser ke bawah sehingga sedikit melengkung untuk menyesuaikan dengan tulang belakang. Kemudian untuk desain penyangga bagian bawah, di sini ada penyangga lengan. Di sini selain penyangga lengan, gunanya juga karena kursinya bisa berubah sudut, di sini digunakan untuk menyangga juga. Untuk bahannya sendiri, untuk sponsnya terbuat dari memory foam. Kemudian ada ikat pinggangnya, digunakan untuk opsional sebagai penyangga supaya tubuhnya tidak berubah posisi. Kemudian
faktor ergonomisnya. Untuk yang pertama adalah untuk duduk, penggunaan pasien duduk dengan posisi pada umumnya. Bantalan duduknya digunakan untuk menyesuaikan bentuk tubuh dari pasien. Kemudian dari faktor rehab, pengguna atau pasien dapat mengatur posisi recliningnya sesuai kebutuhan. Kemudian ada timernya untuk mengingatkan berapa lama pasien atau penggunanya duduk. Selain itu juga ada magnetnya untuk rehabilitasi. Kemudian cleaningnya menggunakan kain bersih dan alkohol cukup besar membersihkan tiap bagian permukaan. Untuk bagian kulitnya sendiri terbuat dari kulit sintetis sehingga aman untuk kulit. Nah, berikut adalah penjelasan untuk stability testingnya. Mungkin dari Zaki bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk kita mengetes kestabilan dari kursi tersebut, kita buat free body diagram seperti itu, yang mana terdapat tiga gaya ke bawah, yaitu W1, W2, dan W3 itu pada kursi, sama seharusnya masih ada pada kaki, yang mana pada kursi ini terdapat 5 roda. Nah, untuk perincian dari W1 itu terdapat berat kepala, ditambah berat leher, ditambah berat badan, ditambah 2 lengan atas, yang mana totalnya itu adalah 60% dari seluruh berat badan dikalikan gravitasi ke bawah. Untuk W2-nya itu adalah berat paha 2, ditambah 2 lengan bawah, ditambah 2 telapak tangan, yang mana itu merupakan 24,6% dari berat badan dikali gravitasi. Kemudian untuk berat kakinya atau pada bagian leg rest itu adalah berat kaki keseluruhan dua-duanya, yakni 11,4% dari berat badan dikalikan gravitasi. Next. Next. Nah, untuk berat dari kursi tersebut kita mengestimasi per bagian berapa persen, yang mana pada sandaran tulang belakang yaitu 26% dari total berat kursi. Untuk bantalan duduk itu adalah 51% dari berat kursi, dan untuk leg rest-nya itu 22% dari berat kursi. Next. Untuk hasil hitungannya mungkin akan saya share setelah ini. Kemudian untuk direct kualitatif feedback dari user dengan variabel yaitu kenyamanan penggunaan saat bekerja, pengaruh terhadap rasa sakit yang biasa timbul dari LBP, kemudian kenyamanan penggunaan saat istirahat atau recline position. Jadi nanti kan kursinya bisa digeser posisinya. Mungkin next. Untuk standar kualifikasinya itu berdasarkan ISO 7174 11988 ya, tentang stabilitas dari kursi. Kemudian ISO 7174 21992 reclining system kursi, ISO 42114 1988 tentang furnitur permukaan
furnitur, kemudian ISO 7170/2005 tentang kekuatan furnitur dan durability. Kemudian next. Untuk biaya estimasi kita dibagi untuk bantalan silikon gel itu 50 kali 60 kali 4 dengan harga sekian. Seperti yang di PPT biar cepat, sehingga totalnya didapatkan harga kursi keseluruhan Rp5.396.600, yang mana bandingan kita adalah kursi kursi akuntan pada umumnya dengan harga 5.300.000, itu merupakan produk dari IKEA. Next. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin saya coba share screen tentang hitungan yang tadi. Nah, dari W1, W2, W3 ini kita dapatkan titik tumpu pada bagian antara W1 dan W2, yaitu di sini. Nah, untuk FBD dari kaki kursi itu kan karena 5 kaki jadi terdapat 5, sehingga kursi akan seimbang saat motion dari W1 sama dengan motion dari W2 ditambah W3. Kemudian kita estimasi berat badan seseorang maksimal pada kursi ini adalah 100, sehingga didapatkan seperti ini. Panjang dari total sandaran itu adalah 76 cm atau 0,76 meter. Lalu untuk panjang bantalan itu adalah 60 cm atau 0,6 meter. Kemudian dari panjang leg rest itu 45 cm atau 0,45 meter. Kemudian panjang dari masing-masing kaki ini kita anggap mencapai ke ujung bantalan sehingga 30 cm atau 0,3 meter. Kemudian untuk W1, W2, W3 didapatkan nilai 692 Newton untuk W1, W2-nya 348, dan W3-nya 158. Kemudian M1 sama dengan M2 ditambah M3, yang mana kita asumsikan setengah L1 dikali W1 dikali sin 50, karena maksimal sudut sandaran itu adalah 50 derajat, sama dengan setengah kali L2, di mana titik L2 ini di tengah-tengahnya, ditambah 2 kali setengah L2 W2, ini merupakan kita asumsikan pada kaki kursi sebelah sini. Maaf. Sebelah sini. Ini kita anggap di titik 0 atau di titik antara W1 dan W2. Ini kita anggap setengah dari bantalan. Kemudian titik ini adalah satu bantalan full, sehingga didapatkan 0,2 kali setengah L2 kali W2 plus L2 kali W2 ditambah setengah kali L3 kali W3 cos beta. Beta adalah sudut di sebelah sini. Kemudian setelah dihitung didapatkan nilai 201,439 sama dengan 522 plus 35,55 cos beta. Karena wilayah 2 atau M2 plus M3 itu lebih besar, maka kursi akan statis dan sudut pada beta atau leg rest bisa digunakan sudut berapapun. Jadi istilahnya kursi ini stabil.
Ada lagi? Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, dari kelompok C. Nah, tadi mungkin dari sisi apa namanya, yang bagian technical drawing dan apa namanya, detailing, nah itu mungkin bisa dibuat lebih rinci lagi sih menurut saya tadi yang dari yang sudah disampaikan. Terus kemudian, bagus tadi akhirnya muncul yang ada hitung-hitungannya. Jangan lupa kalian di sini engineer ya. Jadi walaupun kalian, dari desainnya sudah keren, tapi kalian juga harus bisa mengestimasikan apa yang memang diinginkan. Kayak misalnya contoh di sini karena yang diinginkan adalah agar orangnya kalau misalnya udah pakai kursi, lower back pain-nya juga, bisa berkurang, tetapi juga masalah keseimbangan karena yaitu yang diutamakan apalagi kursi di sini kursi yang istilahnya penyangga bagian tubuhnya kan satu yang kemudian kakinya ada 5 begitu kan. Itu apalagi yang seperti itu keseimbangan akan diutamakan. Jadi memang harus dilihat bagaimana kemudian kursi itu bisa menjaga keseimbangan dengan kondisi yang kayak gitu. Mungkin kalau misalnya masih bisa dikejar untuk kelompok C ini akan lebih baik kalau misalnya hitungannya tadi udah sampai setimbang nih. Kalian bisa mengestimasi bebannya orang tuh maksimum berapa sih yang bisa pakai kursi ini. Nah, itu akan lebih bagus tuh. Itu bisa jadi nanti kalau misalnya di alat kalian itu jadi jadi karakteristiknya begitu. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kayak bisa dipakai apa ya kalau misalnya di sensor gitu kayak karakteristiknya begitu. Nah itu dari produk ini bekerjanya seperti apa, bisa dipakainya sama orang dengan beban maksimum berat badan maksimum berapa, nah seperti itu. Itu yang mungkin bisa ditambahkan kalau menurut saya. Kemudian detailingnya sudah oke, untuk harga tadi bagus akhirnya dibandingkan dengan yang real ada dan itu dijual di pasaran seperti apa. Itu oke, nanti bisa kalian masukkan di laporannya kayak misal perbandingannya sekian dengan sekian, akan lebih bagus kalau misalnya ternyata harganya mungkin setengahnya atau berapa begitu. Kalau misal tadi kan sebanding gitu kan ya. Nah itu bisa jadi ini pembandingnya dalam arti walaupun harganya sama tapi di sini dari sisi fungsionalitas dia bisa mengurangi lower back pain tadi. Itu yang mungkin bisa di highlight. Kemudian apa ya, pengujian. Tadi pengujian sudah masuk ya, ada stability testing. Selain ini? Oke, 2 itu 3. Oke. Mungkin testingnya masih bisa ditambah lagi sih ini menurut saya. Nanti coba dicari-cari lagi. Terus kemudian ada ini pertanyaan dulu, satu pertanyaan mungkin dari teman-teman kelompok yang lain. Oh iya Pak. Ya. Pak, itu untuk kursi tadi, untuk hitungan tadi, itu kami sudah menentukan untuk berat maksimumnya 100 kg, terus untuk berat kursinya itu sekitar 36 kg. Jadi untuk berat kakinya 16 kg, sama berat kursi bagian badannya, bagian atas itu 20 kg. Nah, itu mungkin ya nggak apa-apa seperti itu. Tadi kan mungkin belum disampaikan ya, itu yang mungkin perlu dimunculkan juga. Informasi yang seperti itu. Kalau misalnya untuk berat kursinya terlalu berat mungkin kalau menurut saya dengan berat segitu 36 kilo. Coba nanti didiskusikan lagi dengan kelompoknya. Kalau misal tapi itu emang real dari sisi bentuk terus kemudian kalian kalikan dengan densitasnya dan ternyata hasilnya sekian ya nggak apa-apa, memang realnya segitu gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain dulu mungkin ada pertanyaan. Satu saja. Waktu kita juga udah habis nih. Saya ingin bertanya, teman-teman. Itu, silakan Adel Maulana. Jadi ini mewakili teman-teman kelompok saya juga. Karena kemarin waktu melakukan sintesis 3 ini kita ada yang namanya production cost kan. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri feasibility planning-nya itu seperti apa gitu? Melihat dari harganya itu sekitar 5 juta, bagaimana dengan kompetitor, dengan produk-produk yang sudah ada, terus bagaimana orang-orang itu bisa lebih tertarik memilih produk ini dibandingkan yang sudah ada gitu. Apa sih nilai jual yang mau ditonjolkan gitu? Itu sih teman-teman. Untuk karena harganya yang
kalau dari kami itu cukup mahal untuk kursi gitu. Ya, gitu Ridwan. Jadi feasibility planning. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menjawab lebih dulu. Ya, izin menjawab ya. Kalau karena case kami sendiri kan datangnya dari ini ya, spesifik customer segment dari accounting firm. Jadi itu pun request ya bentuknya. Makanya ya kami desainnya senyaman mungkin, sedurable mungkin, dan emang sarannya kan buat rehabilitasi juga, selain buat jadi kursi kerja gitu. Kalau buat feasibility planning sih, saya nggak paham ya, maksudnya feasibility planning tuh ukurannya kayak gimana misalnya. Kalau yang dari kami lihat secara intuitif sih, dari fitur-fiturnya dan dari ya fitur yang kami bawa basically, semuanya feasible sih, karena kami adaptasi dari yang udah ada. Kami cuman combine aja gitu. Nggak ada yang benar-benar baru sebenarnya. Buat harga sendiri ya, sebenarnya ini kan estimasi harga kami dengan viewpoint kami dari customer, maksudnya dari apa ya, dari manufacturer kecil gitu yang beli bahannya sedikit. Ibaratnya kalau memang kantornya request dengan angka yang lebih banyak, dengan unit yang lebih banyak, ya kami pun akan mencari supplier yang lebih tinggi. Dan kalau di sini dilihat yang paling mahal sih emang magnet turmalinnya, karena kami nyari heating generation yang nggak pakai listrik ya, biar nggak nyetrum gitu kan. Nah, kalau emang requestnya dikurangi ukurannya, ini kan sheetnya 4x54 yang full magnet gitu loh, jadi pas nempel ya anget sepunggung-punggungnya. Kalau emang requirement selanjutnya dikurangi di spot tertentu saja ya pasti harganya pun berkurang. Seperti itu, Fadel. Nah, Tuan mau menambahkan? ya mungkin kalau dari saya sendiri, kalau kelebihan dari produknya sendiri itu kan sekarang tuh banyak tuh yang reclining kan. Ya salah satunya yang disebut tadi yang dari IKEA itu yang harganya juga 5 juta. Jadi untuk kursi yang memiliki fitur-fitur yang sama, dengan harga yang kita tawarkan itu masih kompetitif deh. Terus kalau dibandingkan dengan punya dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, kemudian kan dari kita keunggulannya ada sisi terapinya yang menggunakan magnet terapi turmalin itu sendiri menjadi salah satu poin yang kita di paling menonjol lah gitulah. Nah, kemudian dari segi pengatur punggungnya juga itu yang kita inovasikan di produk kami, seperti itu. Tapi kan kalau di sini harganya ini baru harga satu produksi satu buah kursi, belum lagi dengan biaya marketingnya, mungkin biaya untuk pembayaran pekerjanya seperti staff dan sebagainya, terus juga biaya keuntungan yang diberikan untuk teman-teman yang sudah membuat juga itu belum ditambahkan gitu. Jadi perkiraan harganya ketika dijual berapa? Setelah harga pokok produksinya itu 5,3 gitu. Mungkin ada yang mau menjawab dulu? Ya udah saya lagi deh. Ya HPP-nya kan 5,39. Ya ini sih sama sih, maksudnya perspektif kami sih bukan buat komersial. Kami bikin produknya ingin IKEA gitu loh. Kami geraknya kan based on request yang sekarang tuh. Based on request-nya dalam satu firm. Jadi ya makanya kami belum sejauh itu mau nyampe marketing apa-apa, karena ya customer segment kami masih jelas, masih satu itu gitu loh. Ini belum planning buat widespread manufacture yang luas gitu. Mungkin tadi Rafli mau nambahin. Silakan Mas Rafli.
Wah, iya sih. Mungkin nambahin dikit tentang apa namanya, nggak dibuat secara massal dulu, soalnya berdasarkan dari pesanan juga. Jadinya bikinnya harganya segini tuh soalnya kita memperkirakannya nggak apa ya, dia nggak mematok harga seperti apa juga. Jadi kita ngasih apa ya, kualitas yang berusaha sebaik mungkin gitu buat satu item ini, buat satu kursi, buat satu yang accountant chair ini, anjay, accountant chair gitu sih Dan. Ya, mungkin ini sih. Mungkin itu bisa jadi masukan buat kelompok kita ya. Nanti bisa dibahas lagi tentang manajerialnya. Kemudian ya itu seperti yang dijelaskan oleh Fasali dan Rafli, karena ini dari custom ya Del, jadi pasti harganya lebih mahal dari yang tidak custom atau pada umumnya, seperti itu. Terus kadang beberapa kursi juga yang mungkin seperti kursi gaming atau kursi lain kayak kursi pija dan teman-temannya itu mungkin bahkan bisa lebih di atas 10 juta juga gitu, nggak sampai di bawah 10 juta. Ya mungkin ada beberapa, cuman fiturnya nggak sebanyak itu. Kayak gitu sih. Jadi menurut kami ini adalah salah satu kursi yang memiliki fitur yang banyak juga, apalagi rehabilitatif dan juga aman, tapi memberikan harga yang rendah gitu. Oke, diskusinya bagus nih, kayak begini yang memang saya inginkan harusnya yang muncul di diskusi. Jadi yang kalian lihat tadi pertanyaan memang memancing ya ke arah ke situ, tapi bagus. Maksudnya sebagai seorang engineer pun kalian juga harus bisa memproyeksikan ke depan nanti memang ini kalau memang ada permintaan istilahnya custom seperti ini, pasti tetap akan ada person-person yang lain yang pasti mengalami hal yang sama dan membutuhkan begitu. Sehingga kayak kemarin kalau misalnya sempat yang pas saya bahas bagian rehabilitation engineering and assistive device, di situ kan banyak yang saya jelaskan lebih custom begitu ya, terutama pada kasus anak-anak begitu kemarin. Nah, itu tetap itu kalau misalnya dapat istilahnya ketika ada satu produk yang kemudian dipakai dan itu dapat fame yang pas dan bisa disiarkan begitu istilahnya, disiarkan, kemudian kalau misalnya ada orang yang tahu ternyata ada yang membuat seperti itu, pasti akan muncul sendiri pasarnya. Nah, mungkin nanti untuk kelompok ini untuk cost-nya di sini, cost estimation-nya coba diusahakan tetap melihat kalau misalnya memang ini produksinya lebih besar. Tapi tadi alasan tadi yang disampaikan saya terima kayak begitu. Jadi istilahnya karena memang custom yang diminta, permintaan dari satu orang atau satu perusahaan begitu, makanya mereka untuk bagian cost-nya ya melihatnya cuma ini aja. Tetapi tetap kalian juga harus bisa istilahnya memberikan harga untuk proses yang kalian lakukan. Kalau ini kan baru production cost-nya nih, masih belum part-part yang lain yang itu akan sebenarnya terlibat, terutama tadi yang sempat disinggung masalah profit, itu juga harus tetap tetap di-include-kan, karena kan kalau tujuannya kalau misalnya dalam dalam industri begitu, tetap walaupun istilahnya memenuhi permintaan dari pasar atau klien, tetap ada profit yang harus dihasilkan untuk perusahaannya agar tetap berjalan begitu. Kayak gitu. Tapi diskusi-diskusi seperti itu bagus. Nanti saya harap akan lebih banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang modelnya seperti itu ketika nanti di presentasi akhir. Nah, untuk yang sekarang terima kasih, ini udah overtime ya. Mohon maaf.